سبيل الدموع سبيل مريح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali baiknya kita langsung masuk di pembahasan malam ini. Sebelumnya kita akan bacakan hadisnya dulu, yaitu hadis hak-hak sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajib wa idza istansahaka fansahu wa idza 'atasa fahamidallaha fasammitu wa idza marida fa'ud wa idza mata fatba'hu. Maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama, mengucapkan salam jika engkau bertemu dengannya. Yang kedua, memenuhi undangannya. Yang ketiga, memberikan nasihat jika dia memintanya. Yang keempat, mendoakan orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, menjenguknya ketika sakit. Dan yang keenam adalah mengiringi jenazahnya jika dia meninggal dunia. InsyaAllah hari ini malam ini kita akan membahas satu persatu. Apa itu makna hak? Kata ulama kita yaitu mayam bagi halal wudui, yaitu sepantasnya untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Ini adalah pengertian hak. Dan hak di sini yaitu berlaku untuk semua orang muslim, yang tua, yang kaya, semua umat Nabi Muhammad SAW ini berlaku atasnya hak ini. Bahkan yang tidak taat atau yang taat, anak kecil atau orang dewasa, ini berlaku hak-hak tersebut. Di sini disebutkan jumlahnya ada 6. Tapi tidak menutup kemungkinan hak-hak muslim ini terpatok hanya 6 saja. Sebagaimana dalam kata usul, al-adad laisa lahu mafhum, yaitu bilangan ini tidak bisa dimafhum, tidak bisa dipahami sejumlah seperti ini saja. Tapi dia banyak. Tapi ini memudahkan kita. Nabi SAW menyebutkan 6, ini memudahkan kita untuk mengetahui, untuk mengamalkan. Baik. Yang pertama yaitu hak yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian berjumpa, maka hendaknya mengucapkan salam kepadanya. Apabila kita berjumpa saudara kita, maka hendaknya kita memberikan salam kepadanya. Ini adalah hak muslim kepada muslim lainnya. Dan di dalam salam ini terdapat 3 doa. Yang pertama, Assalamualaikum.
Yang kedua rahmatullahi. Yang ketiga wabarakatuh. Yaitu kita mendoakan saudara kita keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, keselamatan dari mara bahaya dan musibah. Kemudian kita doakan rahmat untuknya. Semoga dia mendapatkan rahmat. Dan kita doakan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita sepakat bahwasanya hukum memberi salam ini adalah sunnah muakkadah. Namun menjawab salam ini hukumnya wajib. Adapun adab-adab memberi salam adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallim as-saghir 'ala al-kabir wal mar'u 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir. Dan di riwayat Muslim disebutkan warraqibu 'ala al-mashi, yaitu yang pertama yang muda kepada yang tua. Ini adab-adab memberi salam. Kemudian yang berikutnya yang berjalan kepada yang duduk. Kemudian yang sedikit kepada yang banyak. Dan tambahan di dalam riwayat Muslim disebutkan yang berkendara kepada orang yang berjalan. Tapi bolehkah kita mengucapkan salam kepada yang lebih muda daripada kita? Sangat dianjurkan. Bahkan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ini bentuk ketawaduan kita sebagai saudara Muslim kepada saudara Muslim lainnya. Kata Nabi SAW, "Man tawadu lillah farafa Allah." Maka barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajatnya. Kemudian ada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga, kata Nabi, sampai kalian beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai saudara kalian. Dan kata Nabi, maukah aku tunjukkan suatu perkara, manakala kalian buat ini, maka kalian akan saling mencintai. Yaitu, sebarkan salam di antara kalian. Sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana Islam yang begitu. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kata Nabi SAW, yaitu yang pertama memberikan makanan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kalian memberikan salam kepada orang yang kalian kenal dan orang yang tidak kalian kenal. Dan tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah hari ini kita banyak memberikan salam kepada orang yang kita kenal saja. Adapun yang tidak kenal, tidak kita berikan salam. Ini adalah tanda-tanda hari, tanda-tanda akhir zaman. Kata Nabi SAW, innahu sayati 'alan nas zamanun yakun salam fihi lil ma'rifah. Saat akan datang suatu zaman kepada manusia, yaitu salam ini berlaku kepada orang yang dikenal saja. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita memberikan salam, maka berikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada saudara kita memberikan salam kepada kita dengan ucapan assalamualaikum saja, maka kita sebagai saudara muslimnya, maka kita membalas dengan kebaikan yang lebih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza huyyitum tahiyatan huyyikum bi ahsani minha aw rudduha."
apabila kalian diberikan penghormatan salam, maka berikanlah salam yang terbaik atau balas dengan salamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita untuk mempersingkat waktu, yaitu hak yang selanjutnya. Wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila kalian diundang, maka penuhilah undangannya. Apabila kalian diundang, maka penuhilah undangannya. Ulama sepakat bahwasanya undangan yang dimaksud di sini adalah undangan walimah. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyujib." Apabila kalian diundang ke suatu acara walimah, urus, maka kalian wajib menghadiri. Ini adalah hak muslim kepada muslim lainnya. Adapun undang-undangan lainnya seperti undangan khitanan, undangan naik rumah misalnya, atau naik umroh, naik haji, ini adalah ulama mengatakan ini hukumnya sunnah. Tapi manakala dia walimah, maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita usahakan untuk menghadirinya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu hak muslim lainnya yang ketiga. Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila kalian dimintai nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Lillah wa li kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa li 'ammatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din, agama ini adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapa nasihat ini?" Maka kata Nabi, kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, kepada pemimpin-pemimpin mukminin muslimin, dan kepada semua manusia. Nasihat kepada Allah yaitu kita mentaati kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya, cintai Allah. Kemudian nasihat untuk Rasul yaitu kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat terhadap kitabnya yaitu kita membaca Al-Quran, mentadabburinya, mengkaji, menghafalkannya. Dan nasihat kepada pemimpin mukminin muslimin yaitu kita mentaatinya selama ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berusaha memberontak selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hak yang keempat yaitu idza atasa fahamidallaha fasammitu. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, maka balaslah ucapannya. Kita ucapkan yarhamukallah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu yarhamukallah wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah
wa yuslih balakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang kalian di antara kalian bersin, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan apabila saudara yang mendengar, maka doakan kembali, yaitu dengan yarhamukallah. Kemudian kita balas lagi doa saudara kita yang menjawab bersin kita dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini banyak kita tinggalkan. Dan bersin ini apabila saudara kita bersin sekali, 2 kali atau 3 kali, maka masih punya hak untuk kita doakan. Apabila lebih dari 3 kali, maka kata Nabi barangkali ia kena sakit flu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syammit akhaka thalathan, famazada fahuwa zukam." Nabi balaslah bersin saudara kalian selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Apabila lebih maka barangkali dia flu. Kemudian ada cerita, yaitu cerita Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala, yang mana diceritakan langsung kepada Ibnu Abdul Bar, yang mana juga Ibnu Hajar al-Asqalani menukil cerita tersebut di dalam kitabnya Fathul Bari. Singkat cerita, Imam Abu Daud pergi suatu sungai, kemudian di sana ada segerombolan orang-orang, dan di antara segerombolan orang tersebut mengucapkan bersin alhamdulillah. Maka terdengarlah Imam Abu Daud tahmid tersebut. Maka seketika itu Imam Abu Daud ingin mendoakan bersihnya, tapi qadarullah perahunya sudah lewat. Dengan mujahadahnya, dengan sungguhnya, dengan bagaimana beliau mengamalkan sunnah dengan baik, beliau menyewa daripada perahu dengan harga 1 dirham hanya untuk membalas bersin saudara tersebut. Kemudian setelah bertemu, kemudian dia mendoakan yarhamukallah. Setelah malamnya, segerombolan penumpang tersebut ada yang bermimpi bahwasanya Imam Abu Daud telah masuk surga dengan membeli surga dengan harga 1 dirham. Masya Allah. Kemudian untuk hak selanjutnya, yaitu idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka kita menjenguknya. Apalagi orang tua kita, apalagi sanak saudara kita, maka wajib kita untuk menjenguk. Ini adalah termasuk hak-hak muslim kepada muslim lainnya. Kita doakan dia, kita doakanlah ba'sa tuhurun insyaallah. Kemudian kita doakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'un la yughadiru saqama. Kemudian kita doakan As-sallallahu al-azim rabbal arsyil azim yashfiyak. Kemudian kita bawakan hadiah, kita hibur dia. Keutamaan orang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka ada sebanyak 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuknya sampai sore hari. Dan apabila orang tersebut menjenguknya di sore hari, maka ada semacam 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuknya sampai pagi hari. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana ghadwatun shalla 'alaiha sab'una malakin hatta yumsiya, wa in kana masaan shalla 'alaiha sab'una malakin hatta yumsiya. Kemudian yang terakhir adalah wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka kita iringi jenazahnya.
sangat besar pahalanya ketika kita mensolatkan, ketika kita antar ke pemakamannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazah hatta shalla 'alaiha falahu kiram. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalaini al-'azimain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengiringi jenazah kemudian dia mensolatkannya, maka ia mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah kemudian dia mensolatkan, bahkan dia mengantarkannya sampai ke pemakaman, maka kata Nabi dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Sahabat-sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan 2 qirat?" Maka kata Nabi SAW, "Mithlul jabalaini al-'azimain," yaitu seperti 2 gunung yang besar. Maka ulama kita berpendapat itu sebesar 2 gunung Uhud. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada malam ini yang penuh keberkahan, itu malam Jumat. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangannya semata-mata dari kami pribadi yang perlu dan wajib dan harus belajar, lebih banyak belajar. Baik, insyaallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. سبيل الدموع سبيل